Jadi penghapusan magang Jepang ini nggak ada kaitannya dengan kalian nggak bisa berangkat ke Jepang, nggak ada sama sekali. Jadi kalian bisa terus fokus buat belajar bahasa Jepang. Justru kalian harus semakin bersemangat karena mungkin aja. Oke brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama aku Ojak di channel yang penuh suka duka ini ya guys ya. Jadi hari ini adalah hari Rabu teman-teman. Jadi aku udah pulang kerja. Kebetulan hari ini cuma lembur setengah jam. Jadi pulangnya cepat teman-teman. Pulang jam 5-an. Aku kebetulan udah mandi, udah sholat. Dan sekarang sebenarnya mau nyari makanan buat buka puasa gitu kan. Tapi sebelum itu aku mau ini dulu nih. Mau sharing-sharing dulu sama teman-teman semua. Terkait info yang sekarang sedang beredar, sedang viral di media sosial. Karena kemarin itu banyak yang nge-tag aku di Instagram, banyak yang nge-DM juga. Kemudian banyak yang WhatsApp gitu kan nanyain terkait informasi penghapusan visa magang Jepang ini gitu kan. Penghapusan Gino Jisusei tepatnya gitu kan. Jadi sebenarnya info ini itu udah dari tahun-tahun sebelumnya teman-teman. Jadi udah ada rencana bahwasanya program magang ke Jepang itu bakalan dihapus dari sejak lama gitu kan infonya ini. Cuman baru-baru ini nih gitu kan diresmikan gitu. Jadi kemarin itu di hari Senin bulan 4 tanggal 10 ya, bulan April tanggal 10 itu resmi bahwasanya program magang itu dihapus. Visa Gino Jisusei itu dihapus teman-teman. Nah, lantas bagaimana ke depannya gitu kan? Mungkin di sini teman-teman semua ragu dan bimbang juga, ada yang bingung ya kan. Ini nanti gimana gitu kan untuk teman-teman yang sekarang lagi proses belajar di LPK gitu kan, buat teman-teman yang udah nyiapin segalanya gitu kan buat program magang ini, kok tiba-tiba program magangnya dihapus gitu kan. Mungkin teman-teman jadi takut nggak bisa pergi ke Jepang. Jadi di video kali ini aku mau sedikit ngebahas tentang penghapusan program magang Jepang ini teman-teman. Apakah ini akan menjadi kabar baik atau kabar buruk buat teman-teman semua, buat kita semua tentunya ya, anak-anak magang gitu kan, atau anak-anak yang mau magang ke Jepang gitu kan ya. Jadi sebenarnya ini bukan dihapus teman-teman, melainkan diganti sistemnya. Jadi program magangnya emang dihapus dan akan diganti dengan program yang lebih baru, yang lebih fresh, yang lebih baik daripada sebelumnya. Konon katanya seperti itu teman-teman. Karena program magang Jepang ini teman-teman, sebenarnya itu banyak banget dimanfaatkan oleh pihak-pihak Jepang, pihak perusahaan Jepang. Kenapa gitu kan? Karena orang Jepang ini dia ya pinter teman-teman. Mereka tuh menginginkan pekerja-pekerja asing, tapi mereka tuh nggak mau bayar dengan gaji yang selayaknya pekerja, seperti halnya pekerja Jepangnya gitu kan. Jadi mereka tuh mau ngebayar setengahnya aja teman-teman. Makanya dibuatlah dengan sistem magang ini, magang ke Jepang. Tahu sendiri kan, kalau magang kan gajinya ya nggak full gitu kan, gajinya nggak sama karyawan Jepang. Gajinya pasti beda teman-teman. Bahkan ya mungkin bisa dikatakan ya setengahnya gitu, bisa jadi ya teman-temannya, kita nggak tahu gitu kan, konon katanya seperti itu. Makanya visa magang sama visa Tokotegino itu agak berbeda teman-teman. Kalau Tokotegino itu emang gajinya agak lebih besar, kalau magang itu ya anak magang gitu kan, gajinya ya magang gitu, anak magang. Nah yang terjadi kecurangannya tuh di sini tuh gini teman-teman, kita gajinya tuh kecil, gajinya tuh setengahnya dari karyawan Jepang, tapi kerjanya lebih berat daripada karyawan Jepang. Kerjanya tuh lebih isokeme gitu. Jadi anak-anak magang ini benar-benar dimanfaatkan tenaganya sama orang Jepang ini. Orang Jepangnya mah kerjanya lambat, santai gitu kan, nggak terlalu gimana gitu kan ya. Orang Jepang nih, mereka kalau misalkan nggak bisa satu pekerjaan ya udah mereka nggak mau pegang. Dia bilang nggak bisa, pokoknya dia nggak mau gitu. Sedangkan anak-anak Jisusei, anak-anak magang, faktanya harus megang semua mesin, harus bisa. Karena emang anak-anak Indonesia ini ya rata-rata seperti kayak aku juga, mereka ingin bisa di semua bidang. Nah kekurangannya kita bisa di semua bidang itu, kita dimanfaatkan teman-teman. Nanti kalau kosong di sini kita tempatkan di situ, kosong di sini kita tempatkan di situ. Sedangkan orang Jepangnya cuma megang satu mesin, itu doang. Nggak mau pindah-pindah, nggak mau bantu gitu. Sedangkan kita kan sebagai anak magang ya kita istilahnya pengen bener-bener membantu ini perusahaan gitu kan gitu.
Nah gitu, itulah salah satu terjadi kecurangan, terjadi ya istilahnya dimanfaatkan lah gitu kan ya situasi program magang ini sama perusahaan Jepang. Karena emang Jepang ini membutuhkan banyak karyawan teman-teman. Karena orang Jepang tuh ya kebanyakan anak-anak mudanya itu udah nggak mau pengen kerja dia di pabrik gitu, kerja berat gitu, kerja capek gitu kan. Mereka tuh ya lebih ke pekerjaan-pekerjaan yang gampang tapi uangnya gede gitu. Seperti itu sih mungkin lebih tepatnya ya. Apalagi di kota-kota kecil ya seperti di Miyazaki gitu kan ya, kayak di prefektur-prefektur kecil yang gajinya tuh UMR-nya kecil gitu kan. Rata-rata anak-anak muda zaman sekarang yang di Jepang gitu kan, mereka tuh lebih ke apa ya, ke tempat-tempat yang lebih gede gitu kan UMR-nya, kayak di Kyoto, kayak di Tokyo, kayak di ya Nagano, Kanagawa yang sebagainya gitu kan. Di kota-kota besar. Makanya anaknya Maruyama Sang juga mereka nggak kerja di sini, nggak kerja di Miyazaki, banyaknya yang keluar prefektur, keluar provinsi. Jadi seperti itu teman-teman. Nah selain dari itu teman-teman, ada lagi kecurangan-kecurangan yang terjadi seperti lembur yang tidak dibayar gitu kan. Kita udah lembur berjam-jam tapi bayarannya tidak dibayar gitu kan, tidak sesuai dengan lemburan kita, berapa jamnya itu ya nggak sesuai gitu. Terus juga ada yang gajinya ditunggak, yang nggak dibayar, itu ada teman-teman gitu. Banyak teman-teman sebenarnya terjadi kecurangan di program magang ini gitu kan. Jadi kesejahteraannya tuh nggak terjamin gitu. Ada di beberapa perusahaan gitu kan. Alhamdulillahnya kalau di perusahaan aku ya masih aman-aman aja gitu kan. Sebenarnya di perusahaan aku juga orang Jepangnya itu mereka ya kayak atasan-atasannya tuh mereka tuh kayak udah nggak peduli teman-teman sama kita. Yang penting kita datang kerja, kita dikasih tempat tinggal nih, datang kerja, gaji, udah gitu teman-teman. Jadi sesuai prosedur magang aja gitu kan. Beda dengan perusahaan-perusahaan lain teman aku, ada yang mereka tuh benar-benar diperhatikan. Kayak belajar bahasa Jepangnya diperhatikan, kalau dapat misalkan naik tingkatan bahasa Jepang dia dapat uang, dapat bonus gitu kan ya. Bonusnya diperhatikan dan selain sebagainya gitu kan. Terus benar-benar kayak sepedanya juga dikasih yang baru gitu kan. Setiap orang baru kasih yang baru. Sedangkan di perusahaan aku, itu sepeda aku nih, itu dari senpai 1 angkatan 1, jadi turun temurun gitu kan sepeda tuh. Jadi sepeda udah doyok gitu kan, sepeda udah ya udah doyok lah istilahnya ya gitu kan ya, bekas gitu kan, dipakai lagi gitu teman-teman. Jadi emang kesejahteraannya kurang gitu kan, dan dicarikan apartemennya pun yang seadanya teman-teman, yang murah gitu kan. Ya mungkin ya emang harusnya murah sih teman-teman ya, biar kitanya juga nggak terlalu mahal bayarnya kalau soal apartemen mungkin. Tapi ya setidaknya lah gitu kan ya. Terus juga di perusahaan aku itu nggak ada loh kayak misalkan naik tingkatan bahasa Jepang terus dapat bonus gitu kan. Sedangkan di teman-teman aku lain di lain tempat itu ya, kalau misalkan naik tingkat, misalkan kita dari N5 naik ke N3 dapat 1 mang, misalkan dapat 1 juta. Nanti di N2 dapat 2 juta bonusnya gitu kan. Sedangkan senpai aku yang dapat N2 gitu kan, ada yang dapat N2, ada yang dapat N3 levelnya gitu kan ya. Mereka nggak dapat bonus sama sekali, nggak dapat penghargaan sama sekali dari perusahaan gitu kan. Gitu sih yang terjadi ya di sini gitu kan. Bahkan Maruyama Sang aja nih sebagai atasan aku, dia bilang dia benci sama perusahaan ini. Karena apa? Ya atasannya tuh nggak memperhatikan Jisusei gitu kan. Di sini yang memperhatikan kita anak magang cuman Maruyama Sang. Dia yang mau nganter kita ke supermarket, dia yang mau nganter kita ke mana gitu. Kalau sakit laporan ke dia, dia langsung datang ke apartemen buat mastiin kita gimana. Terus kalau misalkan sakit, dia yang nganterin ke rumah sakit. Kayak gitu teman-teman. Jadi dia yang benar-benar peduli gitu kan sama anak magang, sama Jisusei. Bahkan bonus pun ya, yang atasan-atasan tuh kalau orang Jepang ya bonus gede-gede teman-teman. Musim panas, bonus musim dingin tuh gede-gede. Tapi sedangkan kita sebagai anak magang itu nggak ada teman-teman, kecil banget, bener-bener beda jauh gitu kan. Sampai Maruyama Sang aja dia protes gitu kan, kok ini anak magang kok dibedain gitu, kesejahteraannya mana gitu. Mungkin seperti itu teman-teman, beberapa terjadi kecurangan, terjadi ya gitulah sisi gelapnya perusahaan-perusahaan di Jepang sebenarnya gitu. Jadi mereka tuh nggak mau bayar lebih, nggak mau bayar gede, nggak mau ngegaji gede, sedangkan mereka tuh butuh tenaga buat ya butuh pekerja gitu kan. Itu sisi nggak baiknya gitu kan. Sedangkan kalau kita melihat dari sudut pandang kita, sudut pandang anak Indonesia seperti aku yang cuma lulusan SMK, yang aku nggak punya
istilahnya sarjana bukan sarjana gitu kan, nggak pendidikan tinggi, nggak punya modal banyak, bener-bener orang susah lah gitu kan teman-teman ya. Bener-bener aku nggak ada apapun, bener-bener dapat pekerjaan di Jepang, kemudian bisa tinggal di Jepang, kemudian dapat gaji yang menurut aku itu bener-bener besar banget teman-teman ya. Misalkan kita dapat gaji 10 juta rata-rata ya di Jepang, anak magang tuh 10 jutaan lah gitu kan bersihnya dapat sebulan. Orang kayak aku mah teman-teman, buset, bersyukur banget. Dari mana aku bisa dapat kayak gitu teman-teman? Asli. Ya itulah mungkin yang terjadi. Ya terjadi di dunia ini seperti itu teman-teman lah. Aku juga bingung gitu. Kalau kita melihat dari sudut pandang orang-orang Jepang ya mungkin ya kita tuh digaji murah, digaji standar gitu. Tapi menurut aku pribadi dari orang Indonesianya gitu kan ya, segini udah lebih dari cukup. Udah lebih dari cukup gitu kan ya. Dikasih kerjaan, dikasih tempat tinggal di negara orang, diurusin, terus dapat gaji tiap bulan, ya bisa ngidupin diri aku, bisa ngidupin keluarga aku. Istilahnya bisa menjadi berkah gitu dalam keluarga gitu kan. Wah itu senang banget teman-teman. Kita bisa menjadi turis di negara orang gitu kan ya. Mungkin kita kerja, jadi pekerja, jadi karyawan di hari Senin sampai hari Jumat. Hari Sabtu Minggu kita jadi turis teman-teman. Kita bisa liburan kemana-mana gitu kan. Ke Jepang gitu kan ya. Kayak gitu sih teman-teman. Mungkin nah kabar baiknya buat teman-teman semua, bahwasanya program magang ini bakalan diganti sistemnya menjadi lebih baik katanya. Bakalan disetarakan dengan Tokutegino. Kebijakannya tuh kan kalau Tokutegino kan syaratnya kan harus dapat JLPTN 4 atau JFT A2 ya plus SSW sertifikat bidang kamu gitu kan. Misalkan kamu mau di bidang pertanian, kamu harus dapat sertifikat di bidang pertanian itu gitu kan. Nah sedangkan sekarang ini program magang ini bakalan diganti setara dengan Tokutegino, sedangkan persyaratannya nggak bakalan terlalu sulit katanya sih seperti itu. Dan juga ada info lain bahwasanya kan kalau kita kan sekarang kan kontrak selama 3 tahun, kita nggak boleh pindah-pindah perusahaan teman-teman. Kita nggak boleh. Mau kita nggak betah, mau kita gimana, kita nggak boleh. Makanya banyak teman-teman yang kabur. Banyak teman-teman yang kabur ke perusahaan lain gitu kan ya, meninggalkan kontrak tersebut menjadi ilegal di Jepang. Jadi gitu kebijakannya. Kita 3 tahun nggak boleh pulang, nggak boleh pindah gitu kan. Kita nggak boleh apapun gitu kan. Sedangkan jadi nanti nih bakalan dirubah, kita tuh bisa dalam 3 tahun ini kita bisa pindah-pindah perusahaan gitu kan. Jadi ada kebijakan seperti itu gitu kan. Kalau misalkan kita nggak betah di perusahaan ini, kita bisa pindah ke perusahaan lain, minta diajukan pindah ke perusahaan lain itu bisa gitu teman-teman, dan nggak menjadi ilegal gitu kan, nggak menjadi kaburan gitu kan. Gitu sih mungkin. Jadi kita kalau nggak betah jadi bisa pindah-pindah nih. Dan juga katanya selama 3 tahun itu kita dibolehkan cuti untuk pulang ke Indonesia gitu, tapi dengan biaya masing-masing gitu kan, nggak ditanggung sama perusahaan cutinya. Jadi kalau misalkan kita dapat cuti, dapat libur, kita boleh pulang ke Indonesia. Sedangkan kan kalau kita sekarang nih teman-teman ya, sekarang nih 3 tahun di Jepang, mau orang tua sakit, mau orang tua amit-amit yang meninggal, itu kita nggak boleh pulang, nggak ada toleransi untuk itu. Pokoknya kita nggak boleh pulang, mau lebaran mau apa nggak boleh pulang gitu. Selama 3 tahun selesai baru boleh pulang. Nah katanya sih kebijakan barunya seperti itu. Jadi 3 tahun ini kita boleh pindah-pindah perusahaan, dan juga selama 3 tahun ini kita boleh pulang. Katanya sih seperti itu dari info-info yang aku terima gitu kan. Ya mudah-mudahan seperti itu ya teman-teman ya, karena ini belum diputuskan gitu kan. Jadi masih berbagai pendapat gitu kan. Ini pun pendapat aku, pendapat yang lain gitu kan. Jadi kalian juga bisa cari-cari lagi informasi terkait ini di youtuber lain gitu kan, di situs-situs yang lain lah gitu. Oke gitu kan, karena banyak banget di TikTok di mana sebenarnya kalian bisa cari info ini. Karena aja teman-teman semua di sini banyak yang minta aku bahas masalah ini di video gitu kan ya, aku mau cobalah buat bahas masalah ini gitu kan. Jadi penghapusan magang Jepang ini nggak ada kaitannya dengan kalian nggak bisa berangkat ke Jepang, nggak ada sama sekali. Jadi kalian bisa terus fokus buat belajar bahasa Jepang. Justru kalian harus semakin bersemangat karena mungkin aja kabar baik akan segera datang ya teman-teman ya, terkait dengan penggantian sistem magang Jepang ini gitu kan. Bisa aja nanti kalian gajinya bisa lebih gede gitu kan ya, kesejahteraan kalian lebih bagus, kemudian
bahasa Jepang kalian emang benar-benar diperhatikan, nanti di sini dikasih senseinya gitu kan, dibelajari gitu benar-benar gitu kan, dan juga kerjanya nggak bakal terlalu berat gitu kan, bisa aja mudah-mudahan gitu. Jadi kalian jangan takut, jangan menyerah, jangan jadi down, jangan teman-temannya. Justru ini menjadi ya istilahnya apa ya, keberuntungan buat teman-teman yang sekarang mau ke Jepang ini. Bener-bener peluangnya gede banget. Jepang ini bener-bener lagi ngebutuhin pekerja banyak banget teman-teman, karena rata-rata ya yang kerja di Jepang itu udah tua-tua, udah tua-tua teman-teman, beneran udah mau pada pensiun. Di perusahaan aku juga seperti itu teman-teman. Jadi kesempatan banget buat teman-teman yang mau pergi ke Jepang. Ayo, banyak banget peluangnya, bener-bener. Tinggal kalian belajar bahasa Jepang, perdalami, persiapan segalanya, fisik, mental, biayanya juga gitu kan ya. Ya buat adik-adik yang baru lulus sekolah mungkin ya kalian bisa apa ya, bisa cari-cari seleksi di LPK seperti LPK JAEK, LPK Minori gitu, kalian bisa gitu kan, yang pakai dana talang gitu kan. Jadi kalian tuh kalau mau pergi ke Jepang dan kita nggak tahu caranya kayak gimana, kita harus lewat penyalur teman-teman. Jadi lewat LPK kalian bisa masuk ke LPK terdekat di sekitaran kalian yang jelas terpercaya ya. Jadi kalian jangan cuman asal masuk, jangan langsung percaya aja, tapi kalian juga harus telusuri ini benar-benar bisa memberangkatkan kita nggak ke Jepang. Jangan sampai kalian ketipu gitu kan. Bukannya kalian ekonomi kalian malah jadi baik, bisa pergi ke Jepang, justru kalian malah tertimbun hutang-hutang gitu kan ya. Karena biaya magang ke Jepang ini tidak sedikit teman-teman, emang gede teman-teman, besar gitu kan. Jadi rata-rata sih ya mulai dari 25 juta sampai ada yang 60 jutaan buat pergi ke Jepang ini, beragam teman-teman gitu. Ada LPK swasta, ada LPK SO, ada LPK yang negeri gitu kan, banyak gitu kan. Jadi kalian bisa cari-cari tahu sendiri, kalian bisa sharing-sharing gitu kan. Kalau aku dari LPK JAEC gitu, JAEC. Nah, LPK JAEC ini biasanya tuh kalau misalkan mau ngerekrut orang, dia selalu nge-share pamflet, nge-share poster gitu kan. Misalkan kayak dibutuhkan nih dari bidang ini gitu kan, nanti seleksi gitu. Jadi ada tahap administrasi, ada tahap nanti di seleksi gitu kan, tes psikotes kayak gitu, tes wawancara dan tes MCU dan yang lain-lain gitu kan. Aku udah pernah bahas tentang psikotesnya seperti apa, wawancaranya seperti apa di video-video sebelumnya gitu kan. Jadi kalian bisa cek-cek aja gitu. Oke. Jadi selesai ya masalahnya sampai di sini gitu kan ya. Jadi buat kalian yang mau ke Jepang nggak usah takut, nggak usah gimana-gimana. Justru kalian harus semakin bersemangat karena ini kabar baik buat teman-teman semua. Oke. Jadi kalian banyak-banyak berdoa aja nih, gimana mudah-mudahan sistemnya ini nggak memberatkan kepada anak-anak magang, tapi benar-benar memudahkan anak-anak magang gitu kan. Karena kadang-kadang tuh Jepang tuh agak licik juga teman-teman, mereka tuh ya tetap merubah sistem, ujung-ujungnya menguntungkan pihak Jepang gitu kan, nggak pernah menguntungkan pihak magang, anak-anak Indonesia gitu kan, anak-anak kayak Vietnam yang lain-lain gitu kan. Nah ini keputusannya ada di pihak Jepangnya nih, nanti gimana kesejahteraannya buat kita semua gitu kan. Mudah-mudahan teman-teman kabar baik, tapi ini yakin bakalan jadi kabar baik buat teman-teman semua. Oke, jadi kalian stay semangat, stay belajar, stay ya banyak-banyak berdoa. Oke, sukses terus di jalan kalian masing-masing. Oke, nanti pun ada saatnya kalian berada di Jepang seperti aku kayak gini, berada di taman di Jepang. Jangan lupa kalau kalian udah sampai Jepang dan kalian sering nonton video aku di sini, kalian komen ya, kalian komen di aku, bang aku udah sampai Jepang gitu kan. Aku senang banget dengar kabar kayak gitu, benar-benar senang banget. Oke, mungkin informasinya segitu aja teman-teman. Aku mau cari takjil gitu kan ya, mau cari makanan buat buka puasa, pengen makan onigiri ya. Jadi videonya sampai di sini aja. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian like, komen, dan share juga gitu kan, biar ya channel ini bisa semakin berkembang gitu kan. Dan kalian mau berlangganan pun kalian silahkan tinggal subscribe aja channel ini. Oke, kalau kalian gak suka, skip aja. Dan kalau kalian rasa video-video aku ini gak bermanfaat, kalian bisa skip, kalian bisa laporkan, kalian bisa pokoknya gimana caranya video aku ini gak muncul lagi di beranda kalian gitu kan. Kalian singkirkan aja. Tapi kalau kalian butuh, kalian silahkan subscribe. Oke, bye-bye, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BTW rambut baru guys, keren tuh.